Jadi sebenarnya potensi kerusuhan itu kalau menurut saya sekarang ya, itu adalah para habib dengan ulama nasional ya. Karena rupanya kalau ada duit dari misalnya ketika mereka baru dakwah atau mereka baru khotbah itu larinya ke dikangkangin sama habib-habib itu dengan seolah-olah mereka lebih tinggi daripada ulama nasional. Ini penghinaan buat ulama nasional kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat narasinya Kiai Haji Imanuddin ya. Nah, lalu pembelaannya bagaimana? Yang saya kaget adalah Nusron Wahid yang biasanya Paul Zhang bela, malah dia sekarang bleset gitu, belain para habib itu yang sebenarnya. Saya nggak Nusron Wahid, Pak. Enggak, maksudnya saya pun sama. Jadi Nusron Wahid itu saya nggak pernah percaya sama orang NU, Pak. Nah, itu baru benar. Kita bilang keras-keras di sini, jangan percaya orang NU. Ah, benar itu. Emang nggak pernah percaya. Ya, terus yang ketua NU yang kemarin tuh siapa? Ya itu pokoknya ketua NU kemarin. Sama. Akil Siraj sama juga dia. Sama juga sama seperti Nusron Wahid, balik badan. Padahal juga itu orang. Iya, padahal Kiai Haji Imanuddin ya itu menyatakan dengan jelas hasil penelitian dia secara ilmiah ya, tidak ada satupun habib di Indonesia secara ilmiah itu keturunannya Muhammad, nggak ada. Iya. Wah, kalau saya bilang kerusuhannya di situ, kerusuhannya bakal di situ. Nah, kalau kita ya, saya ingin membuktikan bahwa bagaimana cara mereka berkelit ya dari polemik Habib dan ulama nasional. Jadi malah bahkan yang saya lihat yang si Habib Bahar itu, jadi dia lepas Habibnya, dia jadi pakai Said Bahar gitu. Nah, tapi kalau dari kelompoknya Imanuddin mau katanya Habib Said, jangan percaya deh. Sampai bilang begitu, keras loh itu. Kita juga harus menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan undang-undang, maksudnya kita beragama gitu, nggak boleh karena kita majemuk, Indonesia majemuk. Pak Tobing, wah tapi nggak ada mic-nya ini. Oke, ini dulu ya. Gajah Mada, awas kau Gajah Mada, kau dicari Pak Tobing. Unmute, silakan Pak Gajah Mada. Selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi saya dengarkan tadi beberapa ya, mungkin nggak dari awal, tapi kalau saya melihat tidak perlu terlalu pesimis ya, karena masih ada dua pasal, yaitu pasal 167, masuk pekarangan rumah orang secara paksa, dan pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Itu kan perbuatan tidak menyenangkan, itu sepertinya pasal karet ya, jadi harusnya mudah saja diceritakan gitu. Tinggal bagaimana teknik bagaimana kita membuktikan dua pasal tersebut. Walaupun pasal 175 yang katanya tadi pembubaran ibadah malah tidak dimasukkan oleh jaksa ya. Iya, lucu. Pasal utamanya kan itu pembubaran ibadah kan. Ya, kita sih berharap bahwa jaksa bukan indikasi kuat, ya, makanya di sini kita gunakan ini, ya. Kita gunakan channel ini, ya, supaya seluruh rakyat Indonesia atau yang nonton channel ini tahu perilaku jaksa di Lampung atau kejaksaan secara lembaga. Adakah dia terindikasi memang melakukan diskriminasi dalam penerapan ya pembubaran rumah ibadah ya, artinya kebebasan dalam beragama kan, itu artinya bukan masalah gereja kecil gereja besar. Kalau saya tadi kemarin saya terakhir, bukan kemarin, mungkin 2 hari yang lalu ya, pokoknya terakhir saya connect, saya cerita bahwa sebenarnya potensi kerusuhan yang terjadi itu sekarang kalau menurut saya itu adalah Habib dengan ulama nasional. Kalau saya dengerin video-videonya di YouTube, itu sudah berbulan-bulan narasinya itu keras, ya, terutama Kiai Haji
Imanuddin, ya. Dan itu mendasar sekali, sepertinya mereka tidak suka yang ulama nasional itu. Agak berisik ya di sini ya, ini ya. Saya lagi masak, Pak. Oh, enggak, ini saya pakai headphone jadi agak ini. Enggak, saya lagi Jadi masak agak ini soalnya. Jadi ada berisik juga saya. Ya, jadi sebenarnya potensi kerusuhan itu kalau menurut saya sekarang ya, itu adalah para habib dengan ulama nasional ya. Karena rupanya kalau ada duit dari misalnya ketika mereka baru dakwah atau mereka baru khotbah itu larinya ke dikangkangin sama habib-habib itu dengan seolah-olah mereka lebih tinggi daripada ulama nasional. Ini penghinaan buat ulama nasional kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat narasinya Kiai Haji Imanuddin ya. Nah, lalu pembelaannya bagaimana? Yang saya kaget adalah Nusron Wahid yang biasanya Paul Zhang bela, malah dia sekarang bleset gitu, belain para habib itu yang sebenarnya. Saya ngebelain Nusron Wahid, Pak. Enggak, maksudnya saya pun sama. Jadi Nusron Wahid itu saya seperti nggak pernah percaya sama orang NU, Pak. Nah, itu baru benar. Kita bilang keras-keras di sini, jangan percaya orang NU. Ah, benar itu. Saya emang nggak pernah percaya. Ya, terus yang ketua NU yang kemarin tuh siapa? Ya itu pokoknya ketua NU kemarin. Sama Akil Sirat, sama juga dia. Sama juga sama seperti Nusron Wahid, balik badan. Padahal juga itu orang. Iya, padahal Kiai Haji Imanuddin ya itu menyatakan dengan jelas hasil penelitian dia secara ilmiah ya, tidak ada satupun habib di Indonesia secara ilmiah itu keturunannya Muhammad, nggak ada. Iya. Wah, kalau saya bilang kerusuhannya di situ, kerusuhannya bakal di situ. Nah, kalau kita ya, saya ingin membuktikan bahwa bagaimana cara mereka berkelit ya dari polemik Habib dan ulama nasional. Jadi bahkan yang saya lihat yang si Habib Bahar itu, jadi dia lepas Habibnya, dia jadi pakai Said Bahar gitu. Nah, tapi kalau dari kelompoknya Imanuddin mau katanya Habib Said, jangan percaya deh, sampai bilang begitu, keras loh itu. Nah, ya, jadi baik. Mohon dipersingkat. Pak Kacamata. Bung, orang yang dari tadi yang diundang Pak Santi Amar sudah ada, dipersingkat Pak Gajah Mada, ya, silakan. Kalau jadi gini, singkatnya bahwa si Habib itu malah ujung-ujung dia bilang, oh kami ini keturunan Yahudi malah. Waduh, tambah pusing lagi. Jadi jadi ada Habib yang lain bilangnya keturunan Yahudi mereka. Kacau enggak? Nah, tapi kita fokus kepada dua pasal saja, pasal 167 ya, sama pasal 335 kita berperang aja. Jadi masuk pekarangan rumah orang secara paksa dan perbuatan tidak menyenangkan. Kalau nanti Habib berperang dengan ulama nasional, kita dukung ulama nasional. Nah, kita menggunakan media ini untuk menyatakan NU kita tidak percaya soal peperangan ini soal peperangan kita percaya antara Habib dengan ulama nasional. Kita ulama nasional, kita juga harus menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan undang-undang. Maksudnya kita beragama gitu, nggak boleh karena kita majemuk, Indonesia majemuk. Betul. Ya. Itu aja supaya cepat. Oke, tadi siapa? Lanjut Pak. Pak Ferry, sebentar ini Pak Ferry yang dari Bandung, silakan Pak Ferry. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.